Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalal wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah Jum'ah hafizakumullah. Dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tampak secara jelas, sehingga setiap orang bisa menyikapinya dengan mudah. Demikian pula ada hal-hal yang tersembunyi sehingga tidak mudah menyikapinya. Jika Allah merahasiakan sesuatu, pasti Allah memiliki maksud tertentu, tetapi dengan tujuan yang jelas. Menurut Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhuma, Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara, sebagaimana dikutip Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Al-Fusulul Ilmiyah wa Usulul Hikamiyah. Wa qala Zainul Abidin Ali bin Al-Husaini radhiyallahu anhuma, innallaha khaba'a thalathan fi thalathin, khaba'a ridahu fi ta'atih, fala tahkiru min ta'atihi syai'an, fala'anna ridahu fihi, wa khaba'a sukhtahu fi maksiyatihi, fala tahkiru min maksiyatihi syai'an, fala'anna sukhtahu fihi, wa khaba'a wilayatahu fi khalqihi, fala tahkiru min ibadihi ahadan fala'anlahu waliyullah. Artinya, Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhuma berkata, Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Maka jangan remehkan sesuatu pun dari ketaatan kepadanya. Mungkin disitulah letak ridhonya. Allah menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat, maka jangan meremehkan sesuatu dari maksiat kepadanya. Mungkin disitulah letak murkanya. Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluknya, maka jangan meremehkan siapapun dari hamba-hambanya. Mungkin ia adalah walinya. Dari kutipan di atas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Perintah-perintah Allah banyak sekali jumlahnya. Dari yang banyak itu, mungkin banyak pula yang telah kita laksanakan, tetapi kita tidak tahu dari amal-amal ketaatan itu manakah yang mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memang tidak memperlihatkan ridhonya atas amal-amal itu kepada hamba-hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-hamba Allah tidak mudah merasa puas lalu menyia-nyiakan kesempatan melakukan amal-amal kebaikan lainnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan suatu amal kebaikan, baik yang berat maupun yang ringan, baik yang populer di mata masyarakat maupun yang tidak populer. Setiap kali ada kesempatan untuk melakukannya. Jangan-jangan Allah justru memberikan ridhonya atas amal yang kebanyakan orang menganggapnya remeh-remeh. Dalam kaitan ini, ada kisah yang sangat penting untuk menjadi rujukan berupa sebuah kisah mimpi yang sangat menarik
termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad, yakni kisah tentang bagaimana Imam Al-Ghazali bisa masuk surga karena kebaikan yang sepele. Ruwiya Al-Ghazali fin naumi faqila lahu ma fa'alallahu bik faqala auqafani baina yaday wa qala li bima qaddamta alayya fasartu azkuru a'mali faqala lima aqbaluha wa innama qabiltu minka dzata yaumin nazalat dzubabatun ala midati qalamik litashraba minhu wa anta taktubu fatarakta alkitabah hatta akhadat hadzaha rahmatan biha thumma qala ta'ala amdu bi 'abdi ilal jannah, yang artinya dalam mimpi itu Imam Al-Ghazali ditanya seseorang, bagaimana perlakukan Allah terhadap engkau? Beliau menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala membawaku ke hadapannya, lalu Allah berfirman kepadaku, lantaran apa aku membawamu ke sisiku? Aku pun menyebutkan berbagai perbuatanku. Dia berfirman, kami tidak menerimanya. Sesungguhnya yang kami terima darimu adalah pada suatu hari ada seekor lalat, hingga pada wadah tintamu untuk meminumnya, padahal kamu sedang menulis, lalu kamu menghentikan tulisanmu hingga seekor lalat itu selesai meminumnya. Kamu lakukan hal itu karena kasihan terhadap lalat tersebut. Kemudian Allah memerintahkan, bawalah hambaku ini ke surga. Jadi kisah di atas menceritakan bahwa Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali masuk surga bukan karena kitab-kitab yang beliau tulis dalam jumlah sangat banyak, akan tetapi karena membiarkan seekor lalat masuk ke wadah tinta yang beliau gunakan untuk menulis kitab. Lalat itu bermaksud minum karena haus hingga ia puas dan terbang meninggalkan Imam Al-Ghazali. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, Allah menyembunyikan murkanya atas perbuatan maksiat yang dilakukan hambanya dan bukannya langsung memberikan hukuman atau azab atas kemaksiatan itu. Setiap kemaksiatan menimbulkan murka Allah kepada pelakunya, namun Allah tidak memperlihatkan murkanya yang dapat dirasakan langsung oleh pelakunya. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak menganggap enteng atas kemaksiatan yang telah kita lakukan, betapapun kecilnya, sebab bisa jadi Allah telah sangat murka atas kemaksiatan itu. Hal ini maksudnya agar kita tidak meremehkannya, apalagi kemaksiatan itu kemudian diikuti dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain yang justru menambah murka Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah setiap kemaksiatan harus menjadi perhatian kita, karena bisa jadi Allah sangat marah atas kemaksiatan itu. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk banyak-banyak memohon ampun dengan memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat, diikuti dengan penyesalan dan bertaubat. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluknya. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak meremehkan siapapun dari hamba-hambanya, karena mungkin ia adalah waliullah. Dengan kata lain, kita sesungguhnya tidak perlu mengorek-ngorek apakah seseorang adalah waliullah atau bukan, terutama jika upaya ini hanya akan membuat kita meremehkan orang itu setelah kita meyakini bahwa dia bukan seorang wali. Justru seharusnya ketika Allah sengaja merahasiakan para walinya dari hamba-hambanya, maka kita sebaiknya memiliki keyakinan bahwa setiap orang sebaiknya kita hormati, sebab mereka memang pantas dihormati karena kemanusiaannya. Allah sendiri memuliakan mereka sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70.
Selain itu, agar kita tidak gampang meremehkan orang lain dan justru terdorong untuk menghormatinya, kita perlu meyakini bahwa setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Cara ini lebih menjamin keselamatan kita dari meremehkan orang lain. Sebuah pepatah bahasa Arab menyatakan, la tahtakir man dunaka likulli syai'in maziyah, yang artinya, janganlah engkau meremehkan orang lain, sebab segala sesuatu atau setiap orang memiliki kelebihannya sendiri yang kita mungkin tidak memilikinya. Pepatah tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan orang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Jamaah surat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah sengaja merahasiakan 3 perkara di dalam 3 perkara sebagaimana disebutkan di atas, agar manusia bersikap hati-hati dan berbuat adil baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Kesemua ini tidak lain adalah demi kebaikan kita masing-masing, baik di dunia maupun akhirat. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala Jawwadun karim, malikum barrur raufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulah ala taufiqihi wa amtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikati bi qudsihi. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasaraddin wakhdhil man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'annal balaa'a wal waba' waz zalazila wal mihana wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.